Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Sebelumnya, kenalkan nama saya Muhammad Ida Siddiq dengan NIM akhir 005 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mas Dalina Arya dengan NIM 006. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM akhir 014. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda Pamungkas dengan NIM akhir 003. Perkenalkan, nama saya Yanif Aftabudin dengan NIM akhir 004. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustaqul Faizin dengan NIM akhir 007. Jadi pada hari ini kami akan membuat tugas video bahasa Indonesia mengenai plagiarisme. Dalam tugas video bahasa Indonesia tersebut terdapat yang pertama yaitu data tentang karya ilmiah yang telah terbukti plagiasi, yang kedua bentuk plagiasi, dan yang ketiga sanksi hukum bagi pelaku plagiasi. Plagiasi adalah ancaman serius bagi integritas akademik dan dunia ilmiah. Dalam video ini kita akan membahas fakta bentuk-bentuk plagiasi dan sanksi hukum yang mengintai para pelaku. Data menunjukkan bahwa plagiasi dalam karya ilmiah masih marak terjadi. Sebagai contoh, sebuah penelitian tahun 2023 mengungkapkan bahwa 20% karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal ternama pernah ditarik karena plagiasi. Di Indonesia, beberapa dosen dan mahasiswa telah kehilangan gelar akademik akibat plagiasi, bahkan hingga mempengaruhi reputasi institusi tempat mereka belajar dan atau bekerja. Contohnya yaitu pada kasus Khadijah Juhana pada tahun 2010, seorang dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati yang menyelesaikan tesis dokternya dengan membaca tesis dari Profesor Dr. HMA Tihami, MA, Rektor dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, dan buku Muhammad Hudairi, MA, dosen dan ketua lembaga penelitian lain Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Sayangnya ini hanya laporan surat pembaca di harian Kompas, jadi tidak terdengar kelanjutan kasusnya. Kemudian kasus Anak Agung Banyu Perwita pada tahun 2010. Anak Agung Banyu Perwita, Profesor Universitas Katolik Parahyangan, dituding menjiplak dalam artikelnya yang dimuat di Harian Nasional The Jakarta Post. Harian itu menilai tulisan Banyu telah menjiplak sebuah jurnal ilmiah di Australia yang ditulis Charles Angerer. Rapat Senat Universitas berlangsung 6 jam. Akhirnya memutuskan untuk mencopot seluruh jabatan guru besar bidang hubungan internasional Universitas Parahyangan itu. Banyu Perwita memilih mengundurkan diri. Bentuk-bentuk plagiasi diantaranya plagiasi langsung, yaitu menyalin teks secara utuh tanpa mencantumkan sumber. Plagiasi mozaik dengan mengganti kata-kata dalam teks sumber tapi tetap mempertahankan struktur ide aslinya. Plagiasi diri, di mana penulis menggunakan karya lamanya sendiri tanpa menyebutkan bahwa karya tersebut pernah dipublikasikan. Parafrase tanpa atribusi, yaitu menyampaikan ide orang lain dengan kata-kata sendiri tetapi tanpa mencantumkan sumber. Segmen 3. Sanksi hukum bagi pelaku plagiasi. Di Indonesia, plagiasi tak hanya melanggar etika akademik, tetapi juga melanggar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pelaku plagiasi dapat dikenakan denda hingga 500 juta rupiah atau pidana penjara maksimal 5 tahun. Selain itu, sanksi akademik seperti pencabutan gelar, pencatatan hingga pemblokiran publikasi dapat dikenakan. Contoh sanksi dalam dunia akademik sendiri yaitu ketika mahasiswa melakukan plagiasi maka akan mendapatkan pengurangan nilai atau bahkan mendapatkan nilai 0 untuk tugas yang terlibat. Kemudian jika plagiasi ditemukan pada karya akademik tingkat tinggi seperti disertasi, maka akan diberikan sanksi berupa pencabutan gelar akademik. Kemudian ketika dosen atau staf akademik yang terbukti melakukan plagiasi, universitas atau institusi memberikan sanksi berupa pemecatan atau skorsing. Yang terakhir adalah penutup karya
ilmiah yang jujur adalah wujud kontribusi nyata kita terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, hindari plagiasi, hormati hak cipta, dan jadilah akademis yang berintegritas. Bersama kita bisa menciptakan dunia akademik yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.